Ucapan selamat datang. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah hari ini akan mengingat dan merayakan HUT pelayanan kategorial Gerakan Pemuda yang ke-71. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Julius Erik Tanabura. Tuhan yang tak berkesudahan telah menebus batas-batas waktu, tempat, dan budaya. Tuhan menghimpunkan kita semua dalam persekutuannya yang kudus. Kasih yang sama telah meneguhkan hati kita semua untuk menempa diri dan gerakan pemuda GPIB. 15 Juli akan selalu diingat sebagai hari ketika Tuhan menjadikan para pemuda sebagai rekan sekerjanya untuk membangun tubuh Kristus. Kami berharap kakak-kakak gerakan pemuda saat ini mampu mengatasi setiap masalah agar nanti kami dapat berdiri dengan kuat menghadapi masalah yang akan datang. Jemaat, mari kita berdiri menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita bergembira, KKM 50. Mari kita habiskan pada hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Nats pembimbing dalam ibadah kita hari ini
diambil dari surat 1 Petrus 4 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Dengan kerendahan hati, mari kita mengakui kegagalan kita untuk memuliakan Tuhan dan menjadi rekan sekerjanya. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk melayani. Namun, dalam pelayanan ini, kami tak sepenuhnya mampu untuk meneladani kehidupan Sang Putra yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kami dikekang oleh diri kami sendiri, sehingga tak mampu melampaui batas untuk membagikan kasih-Mu. Sebagai seorang ibu, Engkau mengasuh kami agar kami siap untuk mandiri, tetapi kami tidak memberikan ruang bagi anak-anak kami untuk menjadi mandiri secara rohani. Kami membatasi mereka untuk turut membangun tubuh Kristus. Sebagai rekan sekerjamu, Engkau lengkapi kami dengan berbagai talenta untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu bagi segenap ciptaan. Namun, kami sering tidak mau mendengar suara-Mu, sehingga talenta yang Kau berikan kami simpan untuk diri kami sendiri, bahkan tidak mau kami kembangkan. Namun kasih-Mu yang tak terbatas itu terus merengkuh kami dalam dekapan kasih-Mu. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita.
Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Ya Tuhanku, kenalilah hamba-Mu. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum pembacaan Alkitab. Terpujilah kuasa Tuhan yang membimbing kehidupan kami semua, sehingga di pagi hari ini kami boleh merasakan kehidupan baru yang Tuhan karuniakan. Terlebih khusus dalam rangka syukur jemaat-Mu atas hari kelahiran pelayanan kategorial Gerakan Pemuda yang ke-71 tahun. Kami akan merenungkan makna perjalanan ini dengan pembacaan Alkitab. Dan sebelum Alkitab dibacakan di antara kami, biarlah hikmat dari Tuhan menguasai diri kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Alkitab hari ini dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai 18 yang menyatakan,
Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian, juga berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Selamat pagi. Hari ini kita membicarakan kembali perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu perumpamaan tentang talenta. Nah, hari Rabu atau hari Kamis yang lalu sudah disampaikan apa itu perumpamaan. Jadi kisah-kisah pendek, cerita-cerita pendek yang disampaikan untuk dengan sengaja diperbandingkan dengan kehidupan yang nyata. Nah, perumpamaan itu merupakan bagian dari bentuk-bentuk pengajaran. Jadi perumpamaan dipakai untuk mengajar, bukan untuk bercerita dongeng. Nah, itu yang disampaikan tentang pengertian perumpamaan. Nah, hari ini kita kembali lagi melihat bagaimana cara Tuhan Yesus memberikan pengajaran-pengajaran. Nah, para peneliti lintas agama itu membuat sebuah kesimpulan bahwa Yesus salah satu, ada banyak juga tokoh-tokoh dari agama lain yang merupakan ahli dalam bercerita. Nah, jadi di dalam lingkungan kekristenan, kemampuan bercerita yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu luar biasa. Salah satunya adalah bagaimana dia bercerita melalui perumpamaan-perumpamaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, khususnya Gerakan Pemuda GPIB, saya mau memberikan bagian dari salah satu penafsiran tentang talenta ini. Jadi kalau kita mengikuti perkembangan ilmu tafsir ini, paling tidak ada 3 masa atau 4. Jadi yang pertama itu masa klasik,
Yaitu kalau pakai sebuah pendekatan historis, sejarah, nah, biasanya itu diambil tafsiran Luther, tafsiran Calvin, lalu kemudian masuk ke abad pertengahan, lalu sampai ke masa modern. Jadi banyak yang menafsirkan beragam tentang talenta ini. Nah, orang modern kebanyakan menafsirkannya sebagai sebuah bakat, kemampuan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Makanya dunia modern ini bikin terjemahannya sendiri-sendiri. Lalu muncul American Got Talent. Lalu di Indonesia juga nggak mau kalah. Indonesia mencari bakat. Karena pengertian orang modern atau penafsiran dunia modern, talenta itu adalah bakat atau skill khusus. Sehingga bisa dibuat sebuah pertunjukan dari dunia entertainment. Nah, saya mau memakai tafsiran yang menggabungkan semua generasi itu dan memakai satu pendekatan yaitu naratif. Jadi berdasarkan narasi. Kalau kita baca itu narasi, tidak ada yang berbicara tentang bakat. Jadi yang jelas-jelas disampaikan dalam perumpamaan itu adalah tentang uang. Atau kalau mau disampaikan atau mau ditafsirkan lebih halus lagi, itu adalah harta benda kekayaan yang dibedakan atau yang dipercayakan kepada hamba-hambanya. Jadi kalau tuannya mau pergi, seperti Bapak Ibu kalau punya pembantu di rumah, kalau mau pergi kan titip rumah ya. Tapi tidak titip dagangannya di ini ya, enggak. Jadi tuannya mau pergi, kemudian dia menitipkan hartanya dengan pembagian-pembagian yang sudah disepakati. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Kemudian kalau lagi pakai pemikiran penafsiran yang sekarang ini, itu biasa disebut tafsir masa bodoh dan masa kini. Jadi orang akan ambil ayat per ayat, lalu ditafsirkan sesuka hatinya. Nah, salah satu model tafsir masa bodoh adalah pembagian ini dianggap bahwa Tuhan menentukan, oh yang punya talenta itu orang kaya, oh yang 2 talenta itu kelas menengah, yang punya 1 talenta itu orang miskin. Nah itu penafsiran masa bodoh namanya. Ya. Padahal tafsirannya tidak ke arah situ. Nah, sekarang kita perlu mengetahui dulu kenapa sampai muncul perumpamaan itu. Kenapa Tuhan bicara soal duit? Orang Kristen zaman sekarang ini banyak yang alergi kalau gereja bicara tentang bisnis. Ya, mungkin Bapak Ibu yang mewakili pemikiran-pemikiran konservatif, tradisional, dan bilang kok gereja berbisnis. Nah, begitu ya. Gereja buka koperasi misalnya. Kok gereja mencari keuntungan? Nah, saya bacakan satu kutipan dari Alkitab yang saya pegang, yaitu Alkitab edisi studi. Jadi dikatakan pada masa itu, ya, orang yang menjalankan uang pada masa itu,
orang-orang ini melayani penukaran uang asing dengan uang setempat. Mereka mendorong perkembangan dunia bisnis dengan menanam modal dan memberi pinjaman. Mereka mengenakan bunga yang rendah untuk modal yang mereka kembangkan, yang mereka tanamkan. Dan orang-orang kaya biasanya menyimpan uang kepada orang-orang ini agar mendapatkan bunga. Namun, sebagian orang pada masa itu tidak melakukan hal tersebut. Mereka lebih suka mengubur atau menyimpan uangnya. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan bunga ataupun keuntungan. Nah, kita tidak pernah membayangkan bahwa melalui bacaan ini, kita bisa mengetahui latar belakang dari munculnya perumpamaan itu. Jadi, kalau kita bayangkan dengan ilmu yang ada sekarang, maka pembacaan ini mau menyampaikan kepada kita bahwa sejak zaman dahulu Tuhan Yesus mendorong munculnya investasi dalam kehidupan manusia. Nah, inilah yang kemudian dipakai oleh kelompok penafsir modern yang kemudian menimbulkan gerakan kapitalisme dalam dunia kekristenan di Eropa. Kalau Bapak Ibu baca buku Etika Protestan yang ditulis oleh Max Weber, nah itu salah satunya mau mencoba menerangkan ini. Hanya dia tiba pada sebuah kesimpulan yang kurang sesuai, yaitu orang yang layak masuk surga adalah orang yang diberkati, dan orang yang diberkati adalah orang-orang yang memiliki kapital, memiliki uang. Ya, jadi kalau orang miskin itu seolah-olah hidupnya tidak diberkati Tuhan. Nah, tetapi etika Protestan itu mau memberikan sebuah gambaran bahwa setiap pengikut Kristus harus mengembangkan apa yang dikaruniakan Tuhan pada dirinya. Jangan didiamkan saja. Nah, oleh karena itu perlu pengenalan diri. Saya ini bagaimana sih? Saya ini punya kemampuan apa? Nah, masing-masing harus punya cara untuk mengenal diri sendiri. Atau bisa juga karena pertolongan dari orang lain, maka kita bisa mengenali diri kita. Misalnya dari orang tua, dari guru, dari teman, sahabat, dan berbagai macam kalangan. Itu yang biasanya memberikan sebuah gambaran yang lebih membuka wawasan berpikir. Tapi kalau lebih mudahnya ya pergi aja ke psikolog. Nanti dikasih tahu, oh kamu punya kemampuan ini kan sekarang dunia modern ada tesnya. Di zaman dulu nggak ada tesnya gitu, jadi orang tidak terlalu tahu tentang dirinya sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika kita membaca ini sebagai sebuah perintah untuk mengembangkan materi, harta, atau uang, maka muncul lagi pertanyaan yang rumit. Kalau begitu, praktek rentenir itu legal di gereja. Nah, saya kurang paham dengan pengertian rentenir itu ya. Tetapi kalau dengar-dengar cerita orang, kalau rentenir itu suka mengambil bunga tinggi. Nah, mungkin komplainnya di situ. Kalau di dalam pengajaran yang tadi saya bacakan tadi, latar belakang munculnya perumpamaan itu, orang yang punya uang diajak untuk investasi, tetapi mengambil bunga rendah.
Nah, jadi kalau yang mengambil bunga tinggi salah. Ambil bunganya harus rendah. Dan persoalan mencari keuntungan sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus. Jadi nggak usah alergi bicara tentang laba, keuntungan, bunga. Hanya ambillah dengan level yang serendah mungkin. Sehingga apa? Sehingga dunia usaha itu maju dan orang tidak tercekik dengan bunga yang tinggi. Nah, pasti Bapak Ibu di rumah heran karena kok khotbahnya begini. Ya. Jadi ini salah satu tafsiran yang jarang sekali disampaikan berkaitan dengan perumpamaan talenta. Kalau saya khotbah tentang bakat, skill, dan segala macam itu, Bapak Ibu udah tahu bagaimana setiap manusia diberikan kemampuan-kemampuan untuk mengembangkan diri. Tetapi sekarang kita bicara tentang pemberian Tuhan dalam hal material. Nah, tanggung jawabnya ada. Gitu ya. Jadi 5:2:1 yang diberikan tugas itu adalah, kalau kamu punya banyak harta, maka kamu punya tugas yang lebih besar untuk mengembangkannya. Dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, karena hartamu itu dari Tuhan. Kalau kamu tidak mau mempertanggungjawabkan hartamu kepada Tuhan, maka kamu adalah pengikut Mamon. Berarti. Dan menganggap bahwa harta yang saya miliki pemberian dari Mamon, bukan dari Tuhan. Nah, ya, jadi harta benda, uang yang sudah diceritakan sejak zaman Perjanjian Baru ini mau menunjukkan bahwa ada tanggung jawabnya. Ya. Jadi kalau kita bicara saja soal persembahan persepuluhan, ya, pasti persepuluhan yang lebih tinggi itu orang-orang yang punya penghasilan yang tinggi. Iya dong, kan begitu. Kan 1/10 dari penghasilannya. Gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang adil dalam kacamata Tuhan. Siapa yang mendapat banyak, dia harus memberikan banyak. Siapa yang mendapat sedikit, ya dia berikan sedikit. Yang penting tidak nol. Nah, jadi kita melihat bahwa dalam teks aslinya dan juga terjemahan bahasa Indonesia yang kita baca sehari-hari ini, perumpamaan tentang talenta itu adalah bagaimana Tuhan memerintahkan kita untuk mengembangkan harta benda milik kita yang berkenan di hadapannya. Jadi bagaimana Bapak Ibu mau kelola harta benda itu, terserah caranya, yang penting ambil keuntungan serendah-rendahnya dan membawa kembali hasil daripada keuntungan itu di hadapan Tuhan. Saya kira mengerti itu ya. Tidak usah diperdalam lagi. Ya. Jadi hidup kita dan harta benda yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan dan kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Clear. Kalau kita tidak melakukan itu, maka kita akan menyangkal pemberian Tuhan dan kita akan condong mengakui dalam diri kita, walaupun tidak terucap lewat kata-kata, harta benda ini bukan dari Tuhan, tapi dari Mamon. Dari dunia. Atau dari diri saya sendiri karena saya hebat. Nah, hati-hati dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, itu pendekatan naratif tentang teks yang disampaikan. Tapi sekarang dalam rangka syukur HUT ke-71 Gerakan Pemuda, ya, tidak cocok kalau kita bicara tentang uang ini. Ya. Maka kita kembali memakai tafsiran dunia modern, ya, yang melihat bahwa talenta ini sebagai sebuah kemampuan atau boleh dikatakan bakat atau karunia
atau apapun juga dalam diri setiap manusia yang bisa dikembangkan demi kemajuan peradaban hidup manusia. Jadi tujuan kita diberikan karunia itu untuk dikembangkan demi peradaban hidup manusia. Nah, oleh karena itu kisah ini juga bisa diarahkan untuk membicarakan tentang potensi-potensi generasi muda gereja, kan? Nah, sangat menyedihkan ketika kita menghadapi sebuah kenyataan yang begini ya. Banyak orang muda datang dan minta didoakan ketika mereka mencari pekerjaan. Gitu ya. Tetapi yang menyedihkan adalah ketika mereka mendapatkan pekerjaan, mereka disibukkan oleh pekerjaan itu dan lupa untuk membagi waktunya dan kembali lagi ke tempat di mana mereka didoakan dulu. Nah, ini persoalan dari sebuah kesadaran. Ketika kita minta pekerjaan, maka pekerjaan itu anggap sebagai sebuah karunia yang diberikan oleh Tuhan dan kita harus kembali lagi kepada Tuhan dengan hasil dari pekerjaan itu. Bukan lalu, apa istilah sekarang, ghosting. Menghilang dan bilang kepada kawan-kawannya, aduh, sorry ya, gue nggak bisa gabung lagi, gue lagi sibuk kerja. Semua orang juga kerja. Bukan hanya pemuda yang kerja. Nah, jadi potensi masa depan gereja bukan ada di tangan PKLU, tetapi ada di tangan generasi muda. Nah, oleh karena itu proses pengenalan diri sangat penting yang dimulai dari kategori pelayanan PA, kategori pelayanan PT, dan kategori pelayanan GP. Supaya masing-masing pribadi bisa mengembangkan dirinya, mengenali potensinya. Dan hari ini, Majelis Sinode memilih secara khusus bacaan ini untuk mengingatkan semua, khususnya generasi muda gereja, bahwa di dalam perumpamaan tentang talenta ini, Tuhan memberikan misi kepada Anda semua untuk dilaksanakan, dan jangan lupa kembali ke hadapan Tuhan, jangan menghilang, jangan lenyap dengan kesibukan dunia ini, apapun alasannya. Tuhan memberikan waktu, dan waktu itu harus diatur sedemikian rupa, sehingga kita sebagai manusia ciptaan Tuhan tidak lupa sama penciptanya. Apa kesibukan manusia? Tidak adakah waktu sama sekali untuk memikirkan kembali Tuhannya? Saya kira nggak masuk akal pemikiran seperti itu. Logika berpikirnya nggak jalan. Ya. Nah, ini persoalan motivasi dalam diri, mau atau tidak mau. Bukan persoalan bisa atau tidak bisa. Bisa, Pak. Masalahnya mau atau tidak mau. Nah, di Jepang itu ada fenomena generasi muda. Saya lupa namanya. Kirimori. Ya. Jadi proses mengasingkan diri dari lingkungan sosial. Nah, itu terjadi di negeri Jepang. Nah, sangat mengherankan juga kalau ada generasi-generasi muda yang memilih menjadi geng antisosial. Itu di Jepang itu kirimori namanya. Mengurung diri di dalam ruangan. Ya. Nah, Bapak Ibu orang tua harus mewaspadai ya. Ketika anak-anaknya memilih untuk mengurung diri saja dalam kamar dengan internetnya. Pernah enggak Bapak Ibu cek apa yang dia buka? Belajar, yakin. Ya. Atau enggak nonton film porno di dalamnya. Kan begitu.
justru harus diajak untuk bergaul, keluar dari lingkup yang kecil itu dan menjadi manusia yang sejati. Apa itu manusia yang sejati? Sebagai makhluk sosial. Manusia tidak diciptakan sebagai makhluk individual, tapi makhluk sosial. Dan harus bersosialisasi. Jangan hidup hanya di depan laptop saja, atau main game dari PS1 sampai PS berapa sekarang? PS6 kali. Main itu aja. Nggak kenal yang lainnya. Nah ini repot. Nah, hari ini juga saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, warga Jemaat Cornelius Lido, para orang tua, bahwa gereja memerlukan anak-anak Bapak Ibu sekalian sebagai tim multimedia. Nah ini yang lagi kumpul di dalam ruangan ini. Nah oleh karena itu ketika para orang tua ya, mengenali ya, kemampuan anaknya, maka doronglah untuk mengembangkan kemampuan itu. Gereja memerlukan berapa kira-kira? 20 orang. Ya, karena Bapak Ibu bayangkan aja ibadah itu ada berapa banyak? Ibadah minggu, ibadah belum PA, PT, PKB, ibadah keluarga, PKP, PKLU. Lebih dari 7. Ya. Dan dalam satu kali ibadah itu diperlukan anak-anak yang bertalenta itu minimal 3 orang. Tuh, 7 kali 3 berapa? Nah oleh karena itu nanti akan dibuatkan surat dari gereja ya, kepada Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua, bahwa anak-anak Bapak Ibu yang punya kemampuan atau punya talenta di bidang multimedia akan dipakai sebagai tim multimedia gereja. Dan sekarang masih kurang kan? Baru berapa sekarang? 10? Nah, supaya kenapa? Supaya orang tua ya, tidak juga menjadi khawatir di rumah, kemana sih anak saya ini? Kan gitu. Ya. Apa kerjaannya? Nah, melalui surat itu nanti diberitahukan nama-namanya siapa, kan gitu. Kalau mau ngecek, cek aja di nuansa ini. Saya selalu mendampingi mereka sampai langkah terakhir keluar dari sekolah ini. Jadi Bapak Ibu nggak usah berpikir yang terlalu ekstrim, terlalu curiga, atau bahkan sedikit menuduh. Ini dalam rangka mengembangkan potensi generasi muda di dalam jemaat kita. Karena perubahan situasi dalam model peribadahan, ya, kalau tidak ada anak-anak pemuda ini, kita nggak bisa ibadah. Saya nggak ngerti nyoloknya itu di mana. Nggak ngerti mau mengsettingnya gimana. Dan sama juga kawan-kawan presbiter kan juga begitu. Ada sih yang tahu, tapi terbatas. Nah, karena perubahan situasi di dalam model peribadahan yang memakai sistem daring ini, maka diperlukan generasi-generasi yang mengerti dan bersyukurlah kalau anak Bapak Ibu punya kemampuan itu. Dan hari ini mau disampaikan bahwa ini salah satu bagian dari pengembangan talenta muda. Gerakan-gerakan pemuda yang ada di dalam jemaat ini. Saya dengar ada banyak puluhan, tapi saya belum berjumpa dengan yang lain-lainnya. Semoga suatu saat bisa bergabung dalam tim multimedia gereja. Jadi saya kasih challenge ya, Anda boleh merasa hebat di luar, tetapi datang ke sini dan buktikan di dalam gereja. Baru saya akui Anda hebat. Ya, jadi jangan berkecimpung di dunia sekuler terus. Ya, kita masuk dalam dunia yang profan ini. Bicara tentang gereja, bicara tentang tata cara mengelola peribadahan, dan seterusnya, dan seterusnya.
Oleh karena itu kita tidak bicara hanya teori saja, maka kita bicara tentang praktek-praktek yang konkret. Bagaimana generasi muda dirangkul, diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan potensinya, dan juga diberikan, nah ini yang paling penting, diberikan tanggung jawab untuk mengemban masa depan gereja. Ada banyak kesaksian orang muda yang tidak mau bergabung ke dalam gereja, karena gereja ini didominasi dan dimonopoli oleh orang-orang tua melulu. Bikin ini nggak bisa, bikin itu nggak bisa. Kan? Akhirnya mencari orang muda untuk jadi majelis jemaat itu susahnya minta ampun. Karena apa? Mereka udah ngeri mau masuk ke dalam gereja ini. Karena dominasi orang-orang bukan hanya sekedar orang tua, tapi orang-orang konvensional. Orang-orang yang pikirannya masih dikejar-kejar masa lalunya. Gitu. Zaman saya itu begini, zaman saya, ya zaman Bapak Ibu tuh 30 tahun yang lalu. Sekarang ini tahun 2021, masa mau bicara lagi tahun 1996? Kan begitu kan nggak mungkin. Ya. Nah, ketika kita memberikan mandat yang sama ya, kepada generasi-generasi muda, memberikan kepercayaan yang sama pada generasi-generasi muda, maka yang pertama akan berkurang dominasi orang tua, karena orang tua itu memang harus mengurangi dominasinya, karena sudah PKLU itu sudah berpikir bagaimana menghadap Tuhan saja. Tidak usah lagi bicara tentang organisasi dunia dengan semua keruwetan-ruwetannya. Ya. Jadi harus pelan-pelan mundur. Ya. Berikan kepada generasi muda kepercayaan yang sama ketika dulu kita menerima kepercayaan itu untuk mengembangkan gereja ini. Jadi 10 tahun, 20 tahun ke depan, Cornelius Lido ini masa depannya ada di orang-orang muda yang ada di studio ini. Bukan di saya, bukan lagi di Pak Lean, bukan lagi di Ibu Denok, bukan lagi di Pak Siberani. Orang-orang tua harus mengambil langkah pelan-pelan. Nah, inilah yang perlu untuk diberikan porsi yang seimbang antara generasi tua dengan generasi muda, dan melalui perumpamaan tentang talenta ini, maka setiap dari antara kita mengerti bahwa ketika Tuhan memberikan karunia kepada manusia, maka Tuhan juga sekaligus memberikan tugas untuk mengembangkan karunia itu. Jadi mari kita mengenali diri kita masing-masing dan kemudian mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki. Nah, yang terakhir dalam rangka 71 tahun perjalanan yang tidak mudah ya, di gereja kita. Jadi Pelkat yang tertua di GPIB itu bukan PKLU dari sejarah berdirinya. PKLU itu baru tahun 2010 muncul. Ya. Tapi Pelkat yang tertua itu adalah Gerakan Pemuda yang sudah 71 tahun. Nah, kalau dikurangin 71, berarti berdirinya tahun berapa sih? Oh, ada di tata ibadah ya. 1950. Ya. 2 tahun setelah GPIB berdiri, sudah ada bidang pelayanan kategorial namanya, BPK Gerakan Pemuda. Nah, ini kan luar biasa. Semangat-semangat muda ketika Indonesia memisahkan diri dari pengaruh-pengaruh Belanda. Ya, jadi ketika tahun 1945 kan Indonesia merdeka kan? Bisa merdeka, lalu tahun 1948 ya, berdirilah gereja Protestan di Indonesia yang
memisahkan diri dari kepemimpinan Belanda. Kan sebelum 1948 namanya Indische Kerk. Lalu 3 tahun berikutnya setelah GPIB berdiri, atau 2 tahun ya, muncul Gerakan Pemuda. Nah, jadi bayangkan situasi historis pada masa itu adalah orang-orang yang punya semangat yang tinggi dalam bukan hanya berbicara tentang pembaruan iman, tetapi juga berbicara tentang mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Gerakan Pemuda GPIB bukan hanya bicara dalam skop kecil GPIB, tapi bicara dalam skop besar, yaitu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi kalau pelajari ya sejarahnya itu, ya tahun 45, tahun 48, tahun 50. Nah, agar supaya generasi pemuda di masa kini ya juga memiliki spirit yang tinggi seperti halnya awal-awal terbentuknya bidang pelayanan kategorial Gerakan Pemuda 71 tahun yang lalu. Nah, menjadi persoalan ketika bicara tentang semangat dan spirit yang tinggi, saya masih percaya generasi milenial ini punya kemampuan-kemampuan yang diberikan oleh Tuhan dan juga berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Tinggal masalah pengenalan diri, motivasi, mencari inspirasi yang benar, dan mengembangkan diri di lingkungan yang benar. Orang-orang pintar ini kalau berkembangnya di lingkungan teroris, jadinya apa? Ya, jadi teroris. Gitu. Kan? Kalau berkembangnya di lingkungan gereja, ya mereka akan menjadi generasi-generasi muda yang berdiri paling depan. Kalau ada apa-apa sama gereja, siapa yang keluar duluan? Opa-omanya? Enggak. Anak-anaknya, pemuda-pemudanya yang berdiri sebagai barisan terdepan. Nah, jadi jangan menghilang dari dunia nyata ini. Ya. Yang kedua, jangan hanya sibuk dengan dunia maya Anda, karena ada dunia nyata dalam kehidupan ini. Yang ketiga, jangan hanya mengembangkan diri di dunia sekuler, tapi kembangkan juga kemampuan Anda di dalam gereja, karena kita tidak bisa seperti kacang lupa pada kulitnya, bahwa semua apa yang kita miliki, apa yang kita kerjakan hari ini merupakan karunia Tuhan. 71 tahun waktu yang cukup untuk menyadarkan semua generasi gerakan pemuda dari berbagai macam periode. Tadi sudah ditunjukkan foto-foto dari masa-masa lalu ya. Jadi yang diambil bukan cuman gayanya di masa lalu itu ya. Gaya fotonya kan menarik-menarik tuh ya. Tapi spiritnya yang diambil. Bagaimana mengembangkan GPIB sampai dengan saat ini. Nah, semoga semua memperoleh inspirasi yang baik melalui perumpamaan tentang talenta ini. Nanti hari Selasa ada ibadah PKB, bicaranya juga tentang ini, Rabu dan seterusnya. Maka saya menjadi sales promosi dulu. Ya, yang kaum bapak hadir dalam ibadah PKB, kaum ibu, kaum perempuan hadir dalam ibadah PKP, kaum lanjut usia hadir dalam ibadah PKLU hari Sabtu. Ya. Semua orang diciptakan sebagai makhluk yang bekerja, tapi jangan pakai alasan kesibukan kerja sampai lupa waktu bersekutu dengan Tuhan. Selamat ulang tahun GP yang ke-71 tahun, dan mari kita kembangkan potensi-potensi yang dikaruniakan Tuhan untuk kemajuan GPIB Cornelius Lido Cigombong yang menjadi tempat kita bersekutu. Amin.
Kita bernyanyi dari Gita Bakti 281, mari hitunglah talenta. Untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Marilah dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan menaikkan doa syafaat, bagian pertama dari doa syafaat akan menjadi bagian dari gerakan pemuda. Dan saya akan melanjutkan bagian yang berikutnya. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan pada hari HUT GP ke-71 tahun ini. Hari-hari telah kami lalui ya Tuhan, dan setiap harinya kami berkembang dalam iman kepadamu. Semoga lewat pemuda nama Tuhan selalu dipermuliakan. Kami berdoa bagi Dewan Pelkat GPIB, berikut para pengurusnya, agar selalu diberi kelancaran juga kebijaksanaan dalam menjalani tugas-tugasnya. Lindungi mereka ya Tuhan setiap harinya, agar mereka semakin bertumbuh dalam iman dan kebajikan. Semoga apa yang telah mereka kerjakan atas dasar pelayanan mereka kepada Engkau dan juga gereja, mendapat upah yang baik di sorga. Karena apa yang telah mereka lakukan bagi saudara-saudara di sini, telah mereka lakukan juga untuk Bapa di sorga. Tak lupa kami mohon kesuksesan pada acara-acara kami, rencana-rencana kami, rencana gereja kami yang telah kami rancang demi mengembangkan iman kepadamu. Dalam situasi pandemi ini ya Tuhan, banyak sekali hal yang tidak bisa terjadi seturut keinginan dan rencana kami. Maka banyak perubahan dan peralihan pada rencana kami pada akhirnya. Berikut juga untuk acara retret dan peralihan PT ke GP yang harus tertunda karena adanya PPKM. Ya Bapa, kami berserah pada rencanamu. Karena setiap kali rencana kami belum berhasil di penghujung hari, kami berserah dan mengerti bahwa rencanamu yang terindah.
Kami serahkan rencana retret dan peralihan PT ke GP ini agar berjalan sesuai dengan rencanamu ya Bapa. Bagaimanapun hal akan terjadi ke depannya, semoga rencana kami selalu diberi kelancaran dan kesuksesan. Dan kami selalu diberi perlindungan dan kesehatan, mengingat pandemi yang belum berakhir ini. Untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID, Tuhan kuatkan mereka dalam iman dan beri kesembuhan pada mereka. Kami tahu Tuhan, pandemi ini berdampak kepada kami semua dalam ekonomi juga kesehatan kami. Tapi kami percaya bahwa rancangan-Mu indah dan kami berharap ini semua cepat berakhir. Kami berdoa untuk para pemuda GPIB, khususnya GP Cornelius. Bantu kami Tuhan, agar selalu dapat berjalan di jalan-Mu. Kami seringkali dibutakan dengan kebahagiaan duniawi, hingga kami lupa bersyukur, juga menjalankan kewajiban kami. Sadarkan kami Tuhan, untuk menjadi terang dan garam bagi sekitar kami. Kami pun berdoa untuk segala impian-impian dan harapan-harapan kami dalam studi, pekerjaan, dan juga karir, agar dapat berjalan sesuai rencana-Mu, dan tentunya untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami haturkan mohon kami juga Tuhan kehadirat-Mu, yakni rencana dimulainya ibadah rutin GP via Zoom. Kami ingin selalu giat dalam warta dan iman kami kepadamu, dan situasi tidak semerta-merta memutus harapan kami. Maka kami adakan rencana ini dengan harapan, walau kami tidak bisa tatap muka, tapi kami tetap tumbuh dalam iman rohani kami. Hendaklah Engkau melancarkan rencana-rencana kami ini ya Tuhan. Kau restui dan Kau sertai senantiasa dalam perjalanan kami. Inilah doa syukur kami Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, dalam kesempatan syafaat ini, kami ingin menaikkan permohonan-permohonan kami berkait dengan keberadaan warga jemaat GPIB Cornelius Lido dalam berbagai macam pergumulan masing-masing. Secara khusus hari ini, kembali kami membawa di dalam doa bagi warga jemaat yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Dan biarlah Tuhan menolong masing-masing untuk kembali menemukan kesehatan mereka karena pemulihan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk Oma Luisa Herklot, kami berdoa untuk Saudara Michael Herklot, kami berdoa untuk Ibu Maria Kalahatu Patisina, kami berdoa untuk Bapak Rodion Takoi, kami berdoa untuk Saudari Jessica Nugroho, kami berdoa untuk Saudari Evelyn dan Marta Napitupulu. Kami berdoa untuk Saudari Yohana Enos Marlita. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Roni Simangunsong. Kami berdoa untuk Bapak Heru Prabowo. Kami berdoa untuk Saudara Yoga. Dan kami berdoa untuk Bapak Rizky Suatan. Engkau yang mengetahui keberadaan mereka masing-masing ya Tuhan, dan dengan pertolongan daripada Tuhan, kami senantiasa memohon agar kiranya saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami ini boleh kembali berada bersama dengan kami, khususnya di dalam persekutuan jemaat Tuhan dan juga di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing. Secara khusus bagi mereka yang sedang terpapar virus COVID-19 ini, kami hanya berharap kepada kuasa Tuhan, karena berbagai macam cara dikerjakan manusia, namun tidak dapat menghalangi virus ini untuk bekerja di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ribuan sudah menjadi korban dan kehilangan nyawa, tapi biarlah kami yang masih hidup boleh senantiasa menjaga diri kami
dan terus-menerus memohon pertolongan daripada Tuhan untuk pemulihan, untuk pembaruan kehidupan, dan kami boleh keluar dari pergumulan kehidupan yang berat ini. Karena kami percaya tidak ada manusia, pemimpin-pemimpin bangsa di dunia ini yang mampu untuk mengatasi COVID ini, kecuali kuasa dan hikmat dari Tuhan turun atas setiap diri kami, sehingga masing-masing boleh menjaga diri untuk membatasi aktivitas dan juga memelihara protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga teringat akan saudara-saudara seiman kami yang di tengah-tengah pandemi ini boleh kembali mengingat dan merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, dan biarlah melalui peristiwa ini mereka semakin mensyukuri hidup yang masih Tuhan pelihara sampai dengan hari ini. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, pertemuan dengan orang tua, anak layan teruna, dan juga rapat panitia renovasi pastori pada sore nanti. Kiranya Tuhan menyertai kami semua dan memberkati keberadaan kami masing-masing, sehingga kami boleh melaksanakan apa yang baik, apa yang benar, menurut kehendak Tuhan. Pelihara kehidupan kami, pelihara pikiran kami, pelihara kesehatan kami, dan biarlah masing-masing dari kami termotivasi untuk mengembangkan diri, mengembangkan peradaban ini, dan juga mengembangkan pengetahuan iman kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari kita bersyukur karena Tuhan. Atas kasih-Nya yang tak berkesudahan bagi kita, bersyukurlah atas kesempatan dan talenta yang diberikan oleh-Nya untuk turut membangun tubuh Kristus. Mari persembahkan diri dan karya kita. Firman Tuhan terdapat di surat Roma 12 ayat yang 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Mari umat Tuhan, persembahkanlah hidupmu bagi kemuliaan namanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 365B, bait yang pertama. Setelah persembahan syukur kita terkumpul, kita lanjutkan bait yang ketiga. Tuhan, ambillah hidupku dan kuduskan bagimu. Mari kita berdiri untuk mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Kita berdoa dengan tata ibadah yang ada. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang melimpahi hidup kami dengan kasih-Mu. Tolonglah kami untuk memelihara hati dan pikiran kami di sepanjang hidup yang kami jalani. Pakailah hidup kami untuk terus mewartakan kuasa-Mu. Pakailah hidup kami untuk menunjukkan kasih-Mu. Pakailah hidup kami untuk menyatakan damai sejahtera-Mu bagi segenap ciptaan. Amin. Bersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengikuti warta jemaat 1 pekan ke depan. Yang pertama, teologi dan persidangan gerejawi. Majelis Jemaat GPIB Cornelius Lido Cigombong mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti ibadah lewat Zoom ini. Yang berikut, hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021, pukul 19.00, ibadah Pelkat PKB bertempat lewat Zoom. Petugas ibadah Bapak Pendeta Y. Tanabora. P1 Bapak Reverenianus Ton.
P2 Bapak Jan Kalahatu. Hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 pukul 17.00 ibadah keluarga lewat Zoom dilayani firman Bapak Pendeta Y. Tanabora, P1 Penetua Marie Supit, P2 DKN Lambertus Barangongo. Hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 pukul 17.00 ibadah Pelkat PKP lewat Zoom. Layan firman Bapak Pendeta Y. Tanabora, P1 Ibu Ariati Lasa, P2 Ibu E. Sinaga. Hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 pukul 18.00 sermon presbiter lewat Zoom. Diharapkan seluruh presbiter dan pemusik, prokantor dan pelayan ibadah Pelkat. Hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 pukul 17.00 ibadah Pelkat PKLU diadakan di hari Minggu pertama dan keempat lewat Zoom. Pelayan firman Bapak Pendeta Y. Tanabora, P1 Ibu Rianti Koten, P2 Ibu Utami H. Supit. Yang berikut pelayanan dan kesaksian. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa perkunjungan warga jemaat ditunda hingga masa PPKM darurat selesai. Yang berikut terkait dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, maka pelayanan diakonia dan pemeriksaan kesehatan pada bulan Juli 2021 ditiadakan. Kegiatan ini akan diadakan kembali pada bulan Agustus jika situasi dan kondisi sudah memungkinkan. Yang berikut PPSDI dan PPK. Retret GP dan peralihan CD baru. Retret GP dan peralihan CD baru ditunda pelaksanaannya sampai masa PPKM selesai. Yang berikut ibadah minggu Pelkat Teruna. Diberitahukan bahwa ibadah minggu Persekutuan Teruna akan dimulai kembali pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 pukul 7.30 WIB melalui rekaman video atau YouTube Cornelius Lido. Yang berikut pertemuan pengurus Kakak Layan dan Pelkat Teruna akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 pukul 10.00 melalui Zoom. Untuk adik-adik Taruna didampingi oleh orang tua masing-masing karena akan disampaikan beberapa informasi penting terkait dengan kegiatan PT lainnya. Untuk para pelayan firman di Persekutuan Taruna saat ini adalah yang pertama, Bapak Pendeta Y. Tanabora, yang kedua, Penatua T. Sihombing, yang ketiga, Ibu M. Awola Manu, yang keempat, Bapak O. Naklui. Pembangunan ekonomi gereja. Saldo total sampai saat ini jumlah 24.046.434 rupiah. Laporan keuangan boleh kita lihat bersama-sama di warta jemaat yang sudah ada. Jika ada kesalahan penulisan dalam keuangan, silakan menghubungi majelis jemaat. Yang berikut, amplop persembahan. Diberitahukan kepada warga jemaat GPB Cornelius Lido bahwa dalam rangka ibadah melalui Zoom, maka amplop persembahan akan dikirimkan ke rumah masing-masing jemaat setiap hari Jumat.
atau diantar dan diambil oleh presbiter yang bertugas. Imporkom dan Litbang. Segenap presbiter dan warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada warga yang bertambah usia maupun ulang tahun pernikahan pada tanggal 18 Juli sampai dengan 24 Juli 2021. Yang pertama, Ibu Jenny Derina Sangian, 19 Juli hari kelahiran. Yang kedua, Ibu Flora Sitorus, 20 Juli hari kelahiran. Yang ketiga, Bapak Domingus Raka, 21 Juli hari kelahiran. Yang keempat, Bapak Reslanit Paulus Subleli, 24 Juli hari kelahiran. Yang kelima, Bapak Ibu Replanus Ton, 24 Juli hari perkawinan. Mohon menghubungi majelis apabila tanggal lahir terlewat dalam warta kelahiran untuk koreksi bersama. Terima kasih. Yang berikut, Panitia Renovasi Pastori. Disampaikan kepada jemaat bahwa telah disahkan Panitia Renovasi Pastori GPIB Cornelius Lido. Nama-nama panitia adalah susunan Panitia Pembangunan Pastori, penanggung jawab, Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Julius Erik Tanabora SSI MA. Ketua Bapak Adelius Nazara, Wakil Ketua Bapak Daniel Alexander Rombon, Sekretaris Saudara Pelasi Aritonang, Wakil Sekretaris Saudari Jevanya Katudawatu, Bendahara Ibu Roli Simbolon Takoi, Wakil Bendahara Ibu Utami Hartati Supit. Divisi Pencarian Dana atau Koordinator, Bapak Budi Nugroho. Anggota, Ibu Flora Sitorus Utapea, Ibu Helena Adriana Sobleli, Ibu Parida Riyama Napitupulu Silitonga, Bapak Jan Mateus Kalahatu, Bapak Ojias Naklui, Bapak Jimmy Rodino, Bapak Erwin Limbong. Divisi Perizinan dan Teknis Pembangunan Koordinator adalah Bapak Yapi Lapian, anggota Bapak Erjon Tobing, Bapak Bintang Silaban, Bapak Heru Prabowo. Yang berikut, rapat panitia renovasi pastori. Rapat panitia akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 pukul 18.00 WIB bertempat di SMK Nuansa Cigempong. Mohon kehadirannya. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-71 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Segala hormat, pujian, dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung, yang senantiasa menjaga dan menyertai kita, sehingga kita semua dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan oleh-Nya. Rekan-rekan muda, di pertambahan usia Pelkat GPGPIB ke-71 tahun dan masih di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum berlalu, patutlah kita bersyukur untuk segala kesempatan bertahan dalam gejolak demi gejolak yang terus terjadi. Kehilangan, kekhawatiran, segala dinamika demi dinamika yang terus bergerak, yang tanpa terasa menciptakan tantangan dan juga peluang bagi kita. Kita pelayan kategorial Gerakan Pemuda GPIB atau yang biasa disebut dengan GP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan GPIB.
sebagai umat Tuhan yang dihadirkannya di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa yang majemuk baik suku, agama, ras maupun antar golongan, merupakan suatu anugerah dalam merealisasikan panggilan dan pengutusannya untuk menyampaikan kabar baik. Segala persoalan, tantangan akan dapat dihadapi dan diselesaikan dengan keteguhan, kerendahan hati baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota persekutuan. Mari tunduk berdoa memohon hikmat dan pimpinan Tuhan. Rekan-rekan muda, di tengah kondisi saat ini, ada keterbatasan bergerak melangkah melayani. Namun ada juga peluang membentang untuk GP-GPIB. Sejalan dengan tema tahunan GPIB 2021-2022, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8-10. Mari GP-GPIB berkarya tanpa batas, memanfaatkan perkembangan teknologi, media sosial yang luas dan justru tanpa batas. Beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan secara virtual. Kunjungan secara virtual, membaca dan merenungkan firman Tuhan menggunakan Sabda Bina Pemuda online. Mengikuti pembinaan materi bina tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tematik yang dilaksanakan secara daring. Webinar dan berbagai macam karya lainnya. Marilah kita sebagai garda terdepan di jemaat terus berprestasi menghasilkan karya positif tanpa batas waktu dan lingkup untuk mewujud nyatakan misi kita menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya dan menjadi berkat bagi dunia. Rekan-rekan muda, pada kesempatan ini Dewan Gerakan Pemuda mengucapkan selamat melayani kepada para pengurus Gerakan Pemuda terpilih masa bakti 2020-2022 di lingkup jemaat dan lingkup MUPEL. Semangat dengan tulus dan jujur, berkoordinasi dengan Majelis Jemaat atau BP MUPEL, saling menopang, saling menguatkan, agar suasana persekutuan dan kesaksian pelayanan kategorial Gerakan Pemuda semakin dinamis serta menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan dimanapun dan kemanapun gerak layan kita. Terus tingkatkan kualitas spiritual, sosialitas, inteligensi, dan terutama kesehatan fisik. Perketat protokol 5M COVID-19, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, guna menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Salam sehat. Selamat mensyukuri dan mengingat serta merayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-71 tahun. Tuhan Yesus memberkati gerak langkah kita bersama. Dirgahayu Pelkat GP-GPIB. Majelis Sinode 20 GPIB. Ketua Umum Pendeta DRS Paulus Kariso Rumambi MSI. Ketua 1 Pendeta Martin Lei Wakabesi STH. Ketua 2 Pendeta DRS Melkisedek Wimera MSI. Ketua 3 Pendeta Mauren Suzanne Rumeser Thomas MTH. Ketua 4 Penatua DRS Adri Petrus Hendrik Nelwan. Ketua 5 Penatua Mangara Saib Oloan Pangaribuan SE almarhum. Sekretaris Umum Pendeta Jakoba Marlen Joseph MTH. Sekretaris 1 Pendeta Eli Domingas Pitoy Debel STH. Sekretaris 2 Penatua Sheila Aryani Salomo SH. Bendahara Penatua Roni Hendrik Wayong SE. Bendahara 1 Penatua Edi Maulana Soy Endoen SE. Unit Misioner Majelis GPIB 2015-2020. Dewan Gerakan Pemuda GPIB, Cynthia J. Santoso, Rolando C. Lopati, Welma H. C. Pais,
Vivianita Sadimun, Irene A. Inkiriwang, Geri E. Sagala, Donald J. Salakori, Kezia M. Mahulete. Demikian pesan Dewan dari Gerakan Pemuda GPIB. Rekan-rekan pemuda, baik yang di tempat maupun yang di rumah, marilah kita menyanyikan Mars GPIB bersama-sama. Sebelum kita masuk ke dalam amanat pengutusan, coba ditampilkan layar. Buat Bapak Ibu yang masih bersembunyi di balik layar, minggu depan videonya dinyalakan. Ya. Tuh, ada berapa ribu yang hanya tulis namanya itu. Nyalakan semuanya. Ya, jadi setiap hari Minggu disampaikan dalam link Zoom yang dibagikan sebelum setiap kali ibadah. Ya, warga jemaat masuk dengan kamera dinyalakan, mic dimatikan. Tuh. Jadi tolong diperhatikan itu karena itu berkaitan dengan kesiapan Anda dalam beribadah. Kalau mau datang beribadah, ya berlakulah untuk beribadah. Nah, yang kedua, nyalakan videonya karena nanti setelah berkat, gerakan pemuda yang ada di sini mau tiup lilin dan potong kue. Kalau nggak nyalain kameranya kan rugi, nggak bisa ngelihat. Ya kan? Ya. Nah, tadi juga sudah disorot ya, sebentar tuh. Ada berapa nih yang ada di sini? 9, 10 anak pemuda, pemudi yang duduk di meja tim multimedia ini. Nah, mungkin ada di antara mereka anak Bapak Ibu ya, pasti. Nah, itulah yang diperlukan gereja, generasi-generasi muda yang ngerti barang-barang beginian, ibadah daring. Bapak Ibu mungkin baru tahun 2020 aja dengar daring itu kan. Apa sih daring? Udah tahu istilahnya tapi bagaimana penerapannya? Nah, gitu kan. Nah, jadi ini contoh aktivitas setiap peribadahan ya. Jadi menayangkan ibadah via Zoom ya
tidak semudah dan sesederhana ketika kita mau video call lewat handphone. Tinggal tekan, nongol mukanya, nongol suaranya. Nah, di dalam ibadah Zoom ini banyak hal teknis yang diperlukan. Jadi, saya mengimbau kepada orang tua yang memiliki anak dengan kemampuan multimedia yang baik, ya, himbaulah untuk terlibat di dalam kegiatan multimedia gereja. Ya, jadi sekaligus mendorong mereka bergaul juga di lingkungan gereja. Karena mereka akan berjumpa para majelis, berjumpa saya, ya, bukan berjumpa preman jalanan, tidak berjumpa dengan bandar narkoba, tidak berjumpa dengan bandar judi, karena semua kita di dalam gereja ini bicara tentang bagaimana pengembangan gereja Cornelius itu ke depannya. Nah, itu saja yang perlu saya tambahkan. Sekarang silakan berdiri, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang, dan lakukanlah firman Tuhan. Nyanyian pengutusan, terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Dan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu, karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Berkati. Hari Minggu. Bapak Raja setiap hari Selasa, Bapak Raja. Selamat hari Minggu, Bu Yanti. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Pak Pendeta. Selamat hari Minggu, Pak Lean. Selamat Kudus.
Ibadah apa lagi, Pak? Acara. Acara apa? Lalu Tes. Gabriel. Sampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Gerakan Pemuda. Ada Evi. Nah, ini saya pegang gini deh. Ya, jadi Bapak Ibu, ini pengurus dan tim multimedia yang ada hadir di sini. Ya, boleh dilihat wajah-wajahnya. Adakah anak Bapak Ibu? Ya, kalau ada dada-dada gitu. Nah, saya bersama dengan Benyamin ini ketua GP pegang kue dengan lilin 71. Ini rencananya dipotong ya? Ya. Pisaunya mana? Baru dimakan, Pak. Oh iya. Habis potong baru dimakan ya? Iya, Pak. Dibagilah ke gua ya. Oke. Ya. Saya tip dulu lilinnya ya. Satu, dua, tiga. Push. Ya, di sini. Nah, potong dari mana ke mana? Happy birthday. Ya, kayak ini simbolis saja kan. Nah, tapi saya boleh ambil yang ini kan? Spesial. Nih, pisaunya saya kembaliin. Ya, terima kasih. Selamat hari Minggu. Makan kuenya enak. Ya, sampai jumpa lagi. Terusnya enggak? Itu. Selamat ulang tahun, GP.